Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ibnu Al-Fazri. Di video kali ini aku ingin membuat video mengenai strategi jadi remaja yang sehat mental biar hidup nggak cuma bertahan tapi juga berkembang. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasain capek banget, bukan cuma soal fisik tapi kayak capek di dalam kepala, seperti hidup tuh jalan terus tapi akunya nggak tahu. Nah kalau iya teman-teman ngerasain seperti ini, bisa jadi mental teman-teman lagi butuh perhatian, karena jadi remaja di zaman sekarang itu nggak gampang banget loh teman-teman. Seperti tekanan sekolah, drama pertemanan, ekspektasi orang tua, sampai perbandingan di sosial media, semuanya bisa numpuk jadi beban yang bikin kepala teman-teman itu penuh dan terasa berat di hati. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, ada kabar baiknya. Kesehatan mental itu bisa kita jaga dan kita latih. Dan hari ini aku bakal bahas gimana caranya jadi remaja yang sehat mental, bukan cuma kuat buat nahan stres, tapi juga bisa nikmati hidup dengan sadar dan juga bahagia teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus mengerti dulu apa itu sehat mental. Sebelum ngomongin strategi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya sehat mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang bisa nyadar akan kemampuannya sendiri, bisa menghadapi stres sehari-hari, bisa kerja produktif, dan bisa berkontribusi buat lingkungannya teman-teman. Bahasa simpelnya gini, sehat mental itu bukan berarti nggak pernah sedih, tapi tahu gimana cara bangkit lagi saat jatuh. Remaja yang sehat mental bukan yang selalu happy, tapi yang bisa ngehandle emosinya dengan dewasa. Kadang nangis, kadang ngerasa marah, itu normal banget loh teman-teman. Yang gak sehat itu kalau kita nyimpen semua emosi sampai numpuk dan akhirnya meledak atau malah mati rasa. Itu bahaya banget loh teman-teman. Ada beberapa strategi yang saya saranin untuk teman lakukan untuk menjaga kesehatan mental ini tetap aman. Strategi yang pertama, kenali diri sendiri. Mungkin strategi ini kedengarannya biasa aja, tapi perlu teman-teman tahu, ini adalah fondasi dari segalanya. Sering banget kita stres karena kita nggak tahu apa sih yang kita rasain dan kenapa kita ngerasain itu. Bener nggak teman-teman? Coba mulai dengan hal kecil, misalnya setiap kali ngerasa bete, tanya ke diri sendiri, aku tuh sebenarnya lagi sedih atau cuma lapar sih? Tapi serius deh, latihan sadar sama perasaan itu penting banget loh teman-teman. Kamu bisa mulai journaling, nulis di catatan HP, atau ngobrol sama orang yang kamu percaya. Itu ampuh banget. Menurut penelitian dari Pennebaker di Journal of Clinical Psychology, nulis perasaan bisa bantu nurunin stres dan bikin pikiran kita jauh lebih bersih. Strategi yang kedua, batasi perbandingan sosial. Sekarang kita masuk ke strategi kedua teman-teman. Berhenti bandingin diri sama orang lain. Kita hidup di era dimana semua orang pamer versi terbaik di sosial medianya. Ada yang upload nilai bagus, wajah glowing, atau pasangan super romantis. Padahal di balik itu semua kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang telah mereka lalui untuk mendapatkan apa yang mereka jalani sekarang. Kalau teman-teman terus ngebandingin diri teman-teman dengan orang lain, yang ada kamu bakal terus ngerasa kalah. Ingat, kita semua itu punya timelinenya masing-masing. Kayak di game, nggak semua karakter itu punya misi yang sama kan? Yang penting teman-teman tuh fokus leveling up versi dirimu sendiri. Penelitian dari Vogel di Computers in Human Behavior bahkan menemui bahwa semakin sering seseorang ngebandingin dirinya dengan orang lain di sosial media khususnya, semakin tinggi pula tingkat kecemasannya. Jadi jangan biarkan algoritma sosial media itu nentuin rasa bahagia kamu teman-teman. Strategi ketiga, punya sistem dukungan atau support system. Di strategi ini nggak ada namanya manusia bisa kuat sendirian teman-teman. Teman yang bisa ngedengerin tanpa ngejudge kita, keluarga yang mau nerima kamu apa adanya, atau bahkan komunitas kecil tempat kamu bisa jadi diri sendiri, itu sangat berharga banget loh teman-teman. Kalau kamu ngerasa nggak punya siapa-siapa, contohnya coba deh teman-teman mulai dari langkah kecil seperti gabung komunitas hobi, ikut kegiatan sosial, atau bahkan ngobrol sama guru BK di sekolah misalnya. Riset dari Richwood di BMC Psikologi bilang remaja yang punya dukungan sosial yang kuat cenderung lebih tahan terhadap stres dan juga depresi. Intinya teman-teman, jangan pernah takut untuk minta bantuan. Ngomong aku nggak baik-baik aja bukan berarti kamu itu lemah teman-teman, tapi tanda kalau kamu cukup berani buat jujur sama diri sendiri. Strategi keempat, rawat tubuh dan juga rawat pikiran. Ini simple tapi sering kita lupain. Jaga tubuhmu karena tubuh dan pikiran itu nyambung banget teman-teman. Seperti tidur yang cukup, makan bergizi, olahraga walau cuma jalan 15 menit, semua itu ngaruh ke mood dan stabilitas emosi kamu. Menurut Harvard Health, olahraga bisa ningkatin produksi endorfin, hormon yang bikin kamu ngerasa bisa lebih bahagia dan juga rileks. Jadi kalau kamu lagi stres, coba kamu keluar rumah, hirup udara yang segar, atau dengerin lagu sambil stretching gitu. Percaya deh,
Percaya kalau itu efeknya bisa lebih ampuh daripada scroll TikTok 2 jam lebih. Strategi kelima teman-teman, kelola stres dengan cara yang kreatif. Teman-teman bisa melakukan seperti mendengarkan musik kesukaan, gambar, menulis, atau main game secukupnya. Kreativitas itu layak katup pelepas tekanan di otak kita teman-teman. Misalnya kalau kamu lagi ngerasa stres, coba tulis lagu, gambar, doodle, atau bikin konten lucu, atau melakukan hal-hal yang teman-teman suka. Karena menurut Frontier in Psychology, kegiatan kreatif bisa menurunkan hormon stres, kortisol, dan ningkatin dopamin yang bikin kita lebih tenang. Intinya, jangan simpan emosi terlalu lama. Ubah jadi karya atau hal positif lainnya. Karena setiap perasaan, bahkan yang jelek, bisa jadi bahan bakar buat tumbuh. Terakhir ini, yang paling penting loh teman-teman, berdamai sama kegagalan. Itu berarti hidup nggak akan selalu mulus dan itu nggak apa-apa banget teman-teman. Kadang kamu gagal di ujian, ditolak cinta, atau nggak masuk jurusan yang kamu impikan, tapi percayalah, semua itu bukan akhir. Remaja yang sehat mental itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang tahu cara bangkit. Coba ubah cara pandang kamu deh. Kegagalan itu bukan bukti kamu nggak mampu, tapi bukti kamu sedang belajar. Kayak kata Carol Dweck dalam teorinya tentang growth mindset, orang yang punya pola pikir berkembang akan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Jadi teman-teman, ingat ya, sehat mental itu bukan hasil instan, tapi proses panjang yang kamu rawat setiap harinya. Mulai dari kenalin diri sendiri, berhenti ngebandingin diri kamu dengan orang lain, bangun support system, jaga tubuh, ekspresikan emosi, dan belajar berdamai sama kegagalan. Kalau kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja, itu juga bagian dari proses. Kalau kamu tahu, kamu itu manusia, bukan robot. Yang penting, jangan nyerah. Jangan pernah nyerah sekalipun. Cari pertolongan kalau kamu butuh. Cerita ke orang lain yang kamu percaya, dan terus percaya bahwa kamu pantas untuk bahagia. Karena pada akhirnya, remaja yang sehat mental itu bukan yang hidupnya sempurna, tapi yang terus belajar, memahami, dan mencintai dirinya sendiri.